Di jantung kota Bandung, berdirilah sebuah bangunan megah dengan arsitektur khas kolonial Belanda yang kokoh menantang zaman. Dikenal sebagai salah satu SMA negeri di Bandung, lembaga pendidikan ini masyhur akan prestasi akademiknya yang gemilang, melahirkan generasi-generasi cerdas harapan bangsa. Namun, di balik dinding-dindingnya yang bisu dan lorong-lorongnya yang panjang, bersemayam sebuah kisah yang dituturkan turun-temurun dalam bisikan. Sebuah nama yang lebih melegenda dari semua alumni terbaiknya, nama yang mampu membuat bulu kuduk meremang bahkan di tengah keramaian. Inilah kisah tentang Nancy, arwah penasaran yang menjadi penunggu abadi salah satu sekolah terbaik di tanah Pasundan. Pada pertengahan tahun 1995, seorang siswa kelas 2 bernama Andrian, bersama 3 orang temannya, sedang berada di puncak rasa penasaran mereka. Terlalu sering mendengar cerita tentang mitos 3 putaran, ego masa muda mereka pun terpancing. Setelah saling ejek dan menantang, mereka akhirnya bersepakat untuk melakukan ritual tersebut pada malam Jumat, waktu yang dianggap paling keramat bagi sebagian orang. Mereka berkumpul di dekat sekolah sekitar pukul 11 malam, membawa bekal kenekatan dan senter sebagai satu-satunya sumber penerangan. Suasana malam itu begitu senyap, hanya suara jangkrik dan deru kendaraan sesekali yang memecah keheningan. Gerbang sekolah yang menjulang tinggi tampak begitu mengintimidasi dalam kegelapan. Andrian, yang didapuk menjadi yang paling berani, memimpin di depan. Mereka memulai putaran pertama dengan sedikit tawa dan candaan untuk menutupi rasa gugup. Semuanya terasa normal, hanya bangunan sekolah tua yang tampak menyeramkan di bawah cahaya bulan yang redup. Namun, semua itu berubah saat mereka memulai putaran kedua. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin dan berat. Canda tawa mereka sirna, digantikan oleh langkah kaki yang serempak dan napas yang mulai tak beraturan. Andrian merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Ia merasa seperti ada ribuan pasang mata yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari balik jendela-jendela gelap sekolah. Suara desiran angin terdengar berbeda, seolah seperti bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Salah satu temannya bahkan mengaku mendengar suara seperti orang menangis lirih, namun yang lain menyangkalnya, menganggap itu hanya sugesti. Memasuki putaran ketiga, ketegangan mencapai puncaknya. Perasaan diawasi semakin menjadi-jadi. Andrian memberanikan diri melirik sekilas ke arah lantai atas gedung dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia melihat sekelebatan bayangan putih bergerak cepat dari satu jendela ke jendela lain, seolah mengikuti arah langkah mereka. Ia tidak berani berkata apa-apa, takut teman-temannya akan panik dan lari. Ia hanya bisa mempercepat langkahnya, berharap ritual ini segera berakhir. Sesuai aturan, setelah menyelesaikan putaran ketiga, mereka berhenti di depan gerbang dan serentak menengadah ke arah jendela yang ditunjuk dalam mitos. Selama beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Teman-temannya mulai bernapas lega, menganggap mitos itu hanyalah bualan. Namun, Andrian tetap mematung, matanya terpaku pada jendela tersebut. Tepat saat ia hendak berbalik, tirai di jendela itu bergerak perlahan, seolah ada yang menyingkapnya dari dalam. Dan untuk sepersekian detik, ia bersumpah melihat siluet wajah seorang perempuan pucat dengan mata gelap yang menatap lurus ke arahnya sebelum tirai itu kembali tertutup. Malam itu, Andrian pulang membawa perasaan ganjil, sebuah perasaan bahwa ia tidak pulang sendirian. Sejak malam uji nyali itu, kehidupan Andrian di sekolah tidak pernah sama lagi. Perasaan ganjil yang ia bawa pulang malam itu ternyata bukanlah sugesti belaka, melainkan awal dari serangkaian teror gaib yang mengikutinya. Awalnya, gangguan itu bersifat personal dan sangat halus. Saat ia berjalan sendirian di lorong sekolah yang sepi, ia sering merasa ada hembusan angin dingin yang menerpa tengkuknya, padahal tidak ada ventilasi di dekat sana. Matanya juga sering menangkap bayangan putih di ujung koridor, yang akan langsung lenyap begitu ia menoleh untuk memastikannya. Andrian mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin ia hanya kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Ia tidak berani menceritakan hal ini kepada teman-temannya yang ikut dalam ritual, takut dianggap penakut atau mengada-ada. Namun,
Gangguan itu perlahan tapi pasti mulai meningkat intensitasnya, tidak lagi hanya menyasar dirinya, tetapi juga mulai dirasakan oleh siswa lain di berbagai kesempatan, seolah kehadiran mereka malam itu telah membangkitkan sesuatu yang selama ini tertidur. Di suatu sore saat kegiatan ekstrakurikuler, beberapa siswa yang berada di ruang musik dikejutkan oleh suara denting piano yang memainkan nada-nada sumbang dari ruangan sebelah yang kosong dan terkunci. Ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Di lain waktu, pintu salah satu kelas di lantai atas yang sudah ditutup rapat oleh penjaga sekolah, tiba-tiba ditemukan terbuka lebar keesokan paginya. Benda-benda di dalam laboratorium fisika juga terkadang berpindah tempat dengan sendirinya tanpa ada yang menyentuh. Suara tangisan perempuan yang lirih dan menyayat hati kini lebih sering terdengar di area belakang sekolah, terutama di dekat toilet siswi. Beberapa siswi bahkan melaporkan mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka saat hendak ke toilet, namun saat menoleh, tidak ada siapapun di belakang mereka. Suasana sekolah yang dulunya hanya terasa angker saat malam hari, kini mulai menebarkan hawa yang kurang nyaman bahkan di siang bolong. Andrian merasa bersalah dan bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Ia yakin, kenekatan mereka malam itu telah mengusik ketenangan sang penunggu. Teror yang ia alami pun semakin menjadi-jadi. Saat sedang belajar di kelas, ia pernah dengan jelas melihat dari jendela, sosok perempuan bergaun putih panjang berdiri di bawah pohon rindang di halaman sekolah, menatap lurus ke arah kelasnya. Namun saat ia berkedip, sosok itu sudah menghilang. Gangguan-gangguan ini membuatnya tidak bisa fokus belajar, selalu waspada, dan merasa diawasi sepanjang waktu. Beberapa minggu setelah teror gaib mulai menghantui sekolah, Andrian mengalami sebuah peristiwa yang menjadi puncak dari semua ketakutannya. Sore itu, ia dan beberapa teman sekelasnya mendapat tugas tambahan dari guru kesenian untuk menyelesaikan sebuah properti drama di aula sekolah. Mereka bekerja hingga larut, tidak menyadari bahwa hari sudah berganti malam dan sekolah sudah benar-benar sepi. Satu persatu temannya pamit pulang, hingga akhirnya hanya tersisa Andrian seorang diri yang sedang membereskan sisa pekerjaannya. Sekitar pukul 8 malam, saat ia hendak mengunci pintu aula, ia menyadari bahwa tasnya tertinggal di dalam kelasnya di lantai 2. Dengan perasaan berat hati, ia terpaksa harus kembali naik. Lorong sekolah di malam hari terasa 100 kali lebih mencekam. Lampu koridor yang temaram menciptakan bayangan-bayangan aneh di sepanjang dinding. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang menggema, memecah keheningan yang terasa begitu pekat dan menekan. Saat menaiki tangga menuju lantai 2, Andrian merasakan hawa dingin yang luar biasa, jauh lebih dingin dari biasanya. Ia mencoba berpikir positif, mungkin karena jendela di ujung lorong terbuka. Namun, saat ia tiba di lantai 2, semua jendela tampak tertutup rapat. Ia mempercepat langkahnya menuju kelas. Saat melewati deretan jendela besar yang menghadap ke halaman sekolah, matanya tanpa sengaja melirik keluar. Apa yang ia lihat membuatnya membeku di tempat, darahnya seolah berhenti mengalir. Di halaman bawah, tepat di bawah cahaya lampu taman yang redup, berdiri sesosok perempuan. Ia mengenakan gaun panjang berwarna putih kusam, dengan rambut pirang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu hanya diam, namun Andrian tahu betul siapa dia. Seolah merasakan tatapan Andrian, sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat pasi, dengan lingkaran hitam di sekitar matanya yang kosong. Bibirnya menyunggingkan senyuman tipis yang mengerikan. Itulah Nancy. Ketakutan luar biasa membuat Andrian tidak bisa berteriak. Ia hanya bisa mematung, menatap sosok itu dengan napas tertahan. Tiba-tiba, sosok Nancy itu mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah jendela di ujung lorong, jendela yang sama dengan yang ada di dalam mitos. Sontak, jendela itu terbuka dengan keras dengan sendirinya, menimbulkan suara debuman yang memecah keheningan malam. Cukup sudah, Andrian tidak berpikir dua kali. Ia berbalik badan dan lari tunggang langgang menuruni tangga, tidak peduli lagi dengan tasnya yang tertinggal. Ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang hingga keluar dari gerbang sekolah,
Dengan bayangan wajah pucat Nancy terpatri jelas di benaknya. Keesokan harinya, Andrian datang ke sekolah dengan wajah pucat dan linglung. Pengalaman semalam benar-benar mengguncang jiwanya. Ia tidak bisa lagi menyimpannya seorang diri. Dengan memberanikan diri, ia menemui Pak Warto, salah satu guru paling senior di sekolah yang terkenal bijaksana dan sudah mengajar di sana selama lebih dari 20 tahun. Di ruang guru yang sepi, Andrian menceritakan semua yang ia alami, mulai dari ritual uji nyali hingga penampakan mengerikan semalam. Pak Warto mendengarkan dengan sabar dan saksama, raut wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, melainkan pemahaman yang dalam. Setelah Andrian selesai bercerita, Pak Warto menghela napas panjang. Ia menatap Andrian dengan tatapan teduh dan berkata bahwa ia percaya pada setiap kata yang diucapkan Andrian. Karena, menurutnya, Andrian bukanlah orang pertama yang mengalami hal serupa. Gangguan dari noni Belanda itu memang nyata adanya. Pak Warto kemudian berbagi sebuah kisah yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1989. Kala itu, seorang guru perempuan bernama Ibu Anissa harus tinggal di sekolah hingga larut malam untuk menyelesaikan laporan. Sekitar pukul 9 malam, ia hendak menelepon suaminya untuk minta dijemput menggunakan telepon umum yang saat itu tersedia di dekat ruang guru. Saat sedang berbicara di telepon, ia merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Mengira itu adalah penjaga sekolah, Ibu Anissa pun menoleh. Namun, yang berdiri di sana bukanlah penjaga sekolah, melainkan sesosok perempuan Belanda bergaun putih dengan wajah sangat sedih. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ibu Anissa yang terkejut luar biasa langsung menjatuhkan gagang telepon dan jatuh pingsan di tempat. Ia baru ditemukan oleh penjaga sekolah beberapa saat kemudian dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sejak saat itu, Ibu Anissa tidak pernah mau lagi tinggal di sekolah hingga larut malam. Kisah yang diceritakan Pak Warto membuat Andrian sadar bahwa apa yang ia hadapi bukanlah main-main. Sosok Nancy memang telah lama berinteraksi dengan penghuni sekolah, menunjukkan eksistensinya kepada orang-orang tertentu di waktu yang tidak terduga. Pak Warto menasihati Andrian untuk tidak lagi mencoba hal-hal nekat yang dapat mengusik ketenangan arwah di sekolah itu. Ia juga menyarankan Andrian untuk lebih banyak berdoa, memohon perlindungan agar tidak lagi diganggu. Pengalaman mengerikan yang dialami oleh Andrian dan kisah-kisah lain yang dibagikan oleh Pak Warto menjadi bukti tak terbantahkan bagi warga sekolah bahwa legenda Nancy lebih dari sekadar cerita pengantar tidur. Sosoknya telah menjadi bagian dari sejarah dan identitas salah satu SMA negeri di Bandung, sebuah entitas tak kasat mata yang keberadaannya harus dihormati. Kisah tentangnya terus hidup, diceritakan kembali dari angkatan ke angkatan, tidak lagi hanya sebagai cerita horor, tetapi juga sebagai sebuah pelajaran. Kisah Nancy mengajarkan para siswa untuk menghargai sejarah. Bangunan tempat mereka belajar setiap hari bukanlah sekadar tumpukan batu bata dan kayu, melainkan sebuah tempat yang telah menyaksikan berbagai peristiwa, baik yang membahagiakan maupun yang tragis. Kehadiran Nancy seolah menjadi pengingat abadi akan sisi kelam dari masa lalu kolonial, sebuah tragedi personal yang kini menjadi memori kolektif yang melekat pada bangunan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, para siswa belajar untuk hidup berdampingan dengan legenda tersebut. Mereka tidak lagi melakukan uji nyali secara sembarangan, melainkan menumbuhkan rasa hormat terhadap tempat itu. Mereka mengerti bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Suara-suara aneh di malam hari atau penampakan sekilas tidak lagi hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga pemahaman bahwa mereka tidak sendirian dan harus menjaga sikap serta perilaku mereka. Bagi Andrian, peristiwa itu meninggalkan bekas yang mendalam. Ia menjadi pribadi yang lebih religius dan tidak pernah lagi meremehkan hal-hal yang berada di luar jangkauan akal sehat. Ia sering membagikan kisahnya kepada adik-adik kelasnya, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kisahnya menjadi salah satu versi paling detail dan personal dari legenda Nancy yang terus beredar di sekolah. Hingga hari ini, jendela di lantai atas itu masih sering menjadi pusat perhatian.
Terkadang, orang-orang masih melaporkan melihat tirainya bergerak sendiri atau merasakan hawa aneh saat melintas di bawahnya pada malam hari. Sosok Nancy mungkin tidak akan pernah pergi. Ia akan tetap di sana, menjadi penjaga bisu dari sejarahnya sendiri, sebuah legenda urban yang membuat salah satu SMA negeri di Bandung tidak hanya dikenal karena prestasinya, tetapi juga karena misterinya yang abadi. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Tuhan pemilik kisah kehidupan.